pas mau masukinnya itu punyanya dia tuh nggak bisa masuk gitu ke punya aku. Oh, letoy. Kayak gitu aja beratnya, punya dia kayak habis sampai akhirnya mungkin dia kesal atau gimana, akhirnya dia tidur tuh. Dia tidur. Kesel sendiri. Iya, dia kayak kesel sendiri gitu kan. Jadi nggak jadi dong masukinnya. Iya, karena kan emang punyanya dia tuh nggak tahu kenapa pas aku lihat punyanya dia tuh kayak ada bintik-bintik kayak gitu loh. Bintik-bintik apa itu? Kayak aku juga nggak tahu, kayak bintik-bintik merah gitu. Mungkin kayak gatel atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Oh, serem dong. Nah, pas aku masuk, aku kaget tuh Kak, karena si cowok ini lagi berhubungan badan gitu loh ibaratnya. Sama si cowok ini. Oh, Dia punya cara buat tuh, cara apaan? Lu coba deh itu deketin itu tuh artis, dibilangnya gitu kan, adalah salah satu artis kayak gitu kan. Inisialnya adalah, sebut aja inisialnya kan, kayak enak banget sih kayak gitu kan. Nah, Oke, kita sebut saja Caca. Caca di diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya dia. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Cerita ini bukan untuk ditiru atau dicontoh. Cukup didengarkan saja untuk pembelajaran kita ke depannya supaya lebih hati-hati, mawas diri, lebih waspada, dan tidak terjadi kepada kita dan keluarga apa yang menimpa cerita-cerita di narasumber kita kali ini. Seperti ceritanya Caca. Caca mau mulai cerita dari mana? jadi tuh awalnya waktu pas ini sih Kak, aku kan ibaratnya kan udah lama gitu ya, sendiri ibaratnya gitu, udah lama jomblo lah. Nah, Sendiri dalam artian jomblo. iya, berarti kan aku udah lama tuh Kak kayak jomblo gitu kan. Kan kesepian gitu, maksudnya kayak kalau misalkan jalan sama temen juga bosen gitu. Emang kamu jomblo berapa lama? Aku jomblo udah waktu itu ada hampir 3 tahunan gitu sih. Terus ya udahlah, temen bilang sama aku nih kayak, gue tahu nih kalau misalkan lu jomblo Ca, lu kesepian kan pasti. Terus kan aku bilang kayak, iya kenapa emang ya, coba deh lu main aplikasi ini, aplikasi ada kayak dating apps gitu Kak. Nah terus aku tanya kayak, kenapa emang itu aplikasi? Ya udah, lu nyari cowok di situ gitu kan. Gue nemu cowok gue soalnya di situ, ya udah. Karena aku kayak agak tertarik gitu kan. Jadi tuh aku download aplikasi dating apps itu. Terus habis itu banyak lah tuh aku kenal sama cowok, kayak say hi kayak gitu kan, ngajakin ketemuan. Nah akhirnya aku beberapa hari kemudian aku kenal sama si cowok ini, sebut aja namanya si Dendi ya kayak. Nah aku kenal sama dia, aku chat-chatan lah sama dia. Tapi aku baru jalan sama dia tuh sekitar kenal semingguan, aku baru jalan sama dia. Waktu itu dia ngajakin aku ke coffee shop gitu dekat daerah rumahku. Udah kita kesana nih ke coffee shop nih. Dari situ tuh obrolan kita ya awalnya biasa aja gitu, kayak nanya kayak, lo aktivitas lo apa, umur lo berapa gitu, keseharian lo apa, aku kasih tahu dong. Nah abis dari situ udah nih dia diem terus gitu kan. Nah terus tiba-tiba dia bilang kayak gini, Kak, Cak gue pengen ngomong dia sama lo kayak gitu kan, tapi gue nggak enak Cak kalau misalkan gue ngomong langsung, gue chat aja lo ya gitu kan. Ya udah, aku tungguin dia ngechat, padahal kita duduknya ada depan Kak, tapi dia tetap ngechat aku gitu, maksudnya dia pengen ngomongnya di chat, nggak mau ngomong langsung. Ya udahlah, dia ngechat aku. Terus dia bilang kayak gini, Cak sebenarnya tuh gue ngajak lo jalan tuh sebenarnya ada hal yang pengen gue omongin. Terus aku bilang kan kayak, mau ngomongin apa? Sebenarnya gini Cak, gue tuh lagi butuh banget seseorang lah, butuh banget cewek buat nemenin gue kayak kemana-mana gitu kan. Kalau misalkan gue ada acara atau apa, gue pengen banget ada yang nemenin gue bosan sendirian. Nah terus aku bilang kayak gitu kan, ya lu mau nggak nemenin gue kalau misalkan gue lagi ada acara, ya mau aja kalau misalkan gue lagi free, aku bilang kayak gitu kan. Gue dari situ, tapi ini Cak, tapi nemenin itu dalam artian kayak misalkan kalau gue misalkan lagi capek, misalkan kayak gue pengen mau peluk atau gimana, lu mau gitu, jadi kita sama-sama enak gitu. Misalkan emang kayak gue lagi capek atau gimana, atau suatu saat nanti gue ajak lu staycation, lu mau? Kok kayak gitu? Itu kan gue kayak shock gitu, maksudnya gimana? Gue kira kan jalannya kayak cuma biasa, kayak cuma sekedar ngopi atau nemenin dia kemana, atau nemenin gue kemana kalau gue lagi free atau gue lagi ada acara kayak gitu kan. Ternyata
lebih dari itu. Mm-mm. Tapi Ca tenang aja, nanti kalau misalkan lo kayak butuh apa-apa lo bilang sama gue. Kayak kayak misalkan lu butuh make up atau lu butuh skincare atau lu butuh uang jajan lebih kayak gitu, lu bilang aja sama gue. Terus kalau misalkan lo mau juga ya udah lu gue kasih uang bulanan. Waktu itu dia nyebutin uang bulanan sekitar sebulan 3 jutaan, bilang kayak gitu kan. Tapi itu belum termasuk kayak kalau misalkan lo mau beli make up segala macam atau misalkan lo mau beli baju keperluan pribadi lo lah, dibilang kayak gitu kan. Itu di situ gue kayak mikir dulu tuh Kak, kayak gimana ya gue nerima mah atau enggak nih. Gue diem dulu kan, terus dia bilang kayak gimana Ca lu mau enggak. Itu dia masih chat, gimana Ca lu mau enggak. Gue ngeliatin dia sambil kayak senyum-senyum gitu kan, namanya gue juga kaget tapi gimana gitu kan. Dalam otak gue kayak gimana ya, gue mau apa enggak gitu. Tapi ini benefit juga buat gue, maksudnya kan ya nambah-nambahin Lumayan gue lah, ya lumayan lah. Ya udahlah, ya akhirnya gue bilang kayak gini sama dia. Udah boleh Kak, kan gue manggil dia kan Kak, kayak karena dia lebih tua daripada gue. Terus habis dari situ ya udah tuh, habis itu dia bilang kayak gini langsung, habis itu dia ngomong kayak lu seriusan Ca mau. Terus aku bilang kayak iya boleh kayak gitu kan. Ya udah berarti deal ya. Terus dia bilang kayak iya deal kayak gitu kan. Nah ya udah Ca, besok temenin gue ya, gue ada acara kondangan temen gue nih, lo mau ikut gak? Mau temenin gue gak? Ya udah itu akhirnya gue temenin dia lah. Nah gue temenin dia ke kondangan temennya dia. Nah terus sebaliknya itu dia ngajak gue buat staycation. Ada Kemana itu? jauh Kak dari rumah. Tapi bukan luar kota. Luar kota, bisa dibilang luar kota. Terus habis dari situ ya udah tuh, karena emang besokannya gue kayak libur kuliah, terus gue mikir kayak ya udahlah besoknya libur kuliah gue gabut nih. Ya udah akhirnya aku ikut kan staycation tuh. Tapi di situ dia bilangnya tuh sama teman-temannya dia, bukan kita doang berdua. Terus aku mikir kayak oh ya udah sama teman-teman lu kan. Pas udah nyampe kita jalan di sana, ternyata kita tuh ya udah cuma berdua doang, nggak ada teman-temannya dia. Mungkin aku nggak tahu ya, maksudnya dia bohongin atau gimana. Maksud aku tuh kayak ya udah lu ngomong aja sama gue kalau misalkan emang nggak ada temennya gitu. Tapi dia bilangnya ada temennya kan. Awalnya bilangnya ramean. Iya. Udah aku staycation sama dia, minum-minum tuh kayak biasa, minum-minum, rokok, makan, ngobrol-ngobrol lah gitu kan. Dan lama-kelamaan dari situ dia kayak mulai kayak ngelus-ngelus aku kayak gitu kan. Aku nggak tahu ya maksudnya dia ngomong jujur atau enggak, atau dia ngomong beneran. Terus dia bilang kayak gini, Ca, jujur aja gue sebenarnya sayang sama lo kayak gitu kan. Cuman gue nggak mau kayak gimana, gue nggak mau lebih lah ibaratnya udah kayak gini aja. Terus dia bilang kayak, terus aku bilang kayak oh ya udah gitu kan. Udah, Jadi nggak mau pacaran tuh? nggak mau pacaran, ibaratnya kayak friends with benefit aja gitu kan. Ya udah tuh dari situ dia mulai dia minta peluk tuh awalnya kan, kayak Ca gue boleh nggak meluk lu. Terus aku bilang kayak ya boleh gitu, gue bilang gitu kan. Ya udah akhirnya kita pelukan. Itu dari situ dia kayak di pipi gue, jidat gue kayak gitu kan. Dia udah ngasih duit belum? Dia waktu itu cuma buat beliin gue makeup gitu doang sih Kak, karena gue lagi butuh makeup. Dari situ makeup sama skincare lah. Terus kan aku pelukan gitu kan sama dia. Jadi mulai kayak cium kening aku, cium pipi aku, terus dia ngecium bibir aku kan. Udah tuh. Nah terus dari situ tuh dia kayak apa sih, kayak mojokin aku gitu lah Kak, ke kasur. Ya udahlah. Terus habis itu dia cium aku lagi tuh. Tapi yang cuman kedua kali ini dia kayak kissing aku gitu loh. Kissing ngelumat bibir aku kayak gitulah. Terus dia kayak ngedesah kayak gitulah di kuping aku kayak gitu kan. Sambil bilang kayak gue sayang lo Ca kayak gitu kan. Orangnya seperti apa sih? Dia ini dibilang cakep sih Kak, putih, tinggi kayak gitu kan. Badannya juga nggak berisi banget, terus berotot gitu lah. Bisa dibilang sih tipe aku banget kayak gitu kan. Berarti kamu suka sama dia? Dibilang suka, cuman nggak terlalu suka banget karena menurut aku umur aku sama dia beda jauh gitu. Dia tua banget? Ya, Umur berapa? beda 5 tahunan lah aku sama dia. 5 tahun mah deket lah. Iya sih, lumayan sih. Menurut terlalu tua ya? Iya, kalau menurut aku terlalu agak tua lah. Terus habis dari situ ya udah tuh dia mulai aku kan, mau bibir aku segala macem kan. Nah di situ kayak mulai buka pakaian aku gitu loh Kak, karena kan waktu itu aku posisinya cuma kayak pakai
blazer terus dalamnya tank top gitu kan gampang banget dibuka ya. Ya udah tuh habis dari situ udah tuh dia bibir aku lagi, terus meleher aku lagi gitu kan, terus sambil ngedes lagi di kuping aku. Kan aku kan mulai kayak gimana gitu kan, mulai kayak ibaratnya nah gitulah. Ya udah tuh akhirnya dia lepas pakaian aku, dia mulai kecup-kecup kayak dada aku lah, terus ngelumat dada aku kayak gitu kan. Ya namanya cewek ya, aku kan breksi kan gitu kan, maksudnya birahi aku tinggi gitu kan. Ya udah tuh dari situ dia habis itu dia belum buka celana aku kan, dia baru buka atas. Nah baru dia buka celana aku nih, buka celana aku. Udahlah dia di situ kayak ngeliatin punya aku gitu kan, terus gantian lah aku ngeliatin punya dia. Nah udahlah kita main nih, kita having sex lah ibaratnya. Tapi kak yang anehnya itu, tapi kan aku udah foreplay dia segala macem, udah aku jelatin punya dia kayak gitu kan, dan dia pun sebaliknya kayak gitu sama aku. Cuman pas mau masukinnya itu punyanya dia tuh nggak bisa masuk gitu ke punya aku. Kenapa? Kurang tahu juga sih kak, kayak udah 3 kali kayak gitu kak, kayak pas pengen mau masukin kayak nggak bisa, punya dia kayak nggak bisa berdiri gitu loh kak. Letoy. Kayak gitu lah ibaratnya, punya dia kayak nggak bisa berdiri Susah kayak banget gitu. ngomong letoy. Lemes. Terus kan ya udahlah aku ini lagi kan, aku jelatin lagi terus Jadi dia nggak nafsu sama kamu atau gimana? dia bilang maaf tuh katanya, cuman nggak tahu kenapa ya punya dia kayak gitu pas lagi sama aku. Terus ya udahlah coba lagi yang kedua kalinya tuh masih tetap kayak gitu kak, masih nggak bisa berdiri kan kayak gitu kan, masih nggak bisa berdiri, masih lemes lah. Sampai akhirnya mungkin dia kesal tuh gimana, akhirnya dia tidur tuh. Dia tidur Kesel sendiri. iya, dia kayak kesel sendiri gitu kan. Jadi nggak jadi dong masukinnya. Terus ya udah aku kan kayak ya udahlah, kayak aku juga bete kan, kayak apaan sih nih cowok kok tiba-tiba jadi nggak Ngedrop bisa ya? berdiri gitu, padahal kan emang dari awal kan dia sendiri kan yang mulai duluan kan kayak gitu kan. Ya udah pada akhirnya aku nemenin dia tidur, tapi aku nggak bisa tidur. Terus baru yang ketiga kalinya tuh mungkin dia bangun, dia ngecoba lagi buat main sama aku lagi. Dia mulai kayak ngelumat bibir aku lagi kayak gitulah. Ya beda juga gitu kan. Ya udah tuh kita main lagi tuh. Nah tapi yang kali ini tuh udah masuk, tapi bisa masuk nih kali ini nih. Itunya emang kecil. Dibilang kecil sih nggak kecil banget sih kak, sedang lah ibaratnya. Tapi bisa berdiri yang kedua. Ya yang ketiga itu bisa berdiri. Yang ketiga itu bisa berdiri. Ya udah nih kan dia masuk punya aku. Kamu baru pertama atau udah sering? Nggak pertama-tama banget sih, tapi nggak sering-sering juga. Gimana rasanya? Pas dia masuk aku tuh aku ngerasa kayak enak, cuman enaknya itu yang nggak enak banget gitu, ngerti nggak sih? B aja. Iya biasa aja gitu, maksudnya karena aku nggak tahu ya, karena emang punya dia yang gak enak atau emang dari awalnya emang udah nggak bisa gitu loh. Dianya emang nggak aktif, nggak merangsang, nggak ini gitu. Nggak terlalu sih kak, dia mah Biasa. iya biasa aja gitu, paling kayak cuma ya dan banyak aku kayak gitu doang kan. Dan aku juga kesel karena emang 2 kali itu dia nggak bisa berdiri gitu, jadi kayak apaan sih, udah males gitu kan. Ya udah tuh pas dia udah berdiri, udah pas dia masuk, dibilang enak sih enak, cuman rasanya tuh kayak agak kurang sih kalau menurut aku. Karena kan emang punyanya dia tuh nggak tahu kenapa pas aku lihat punyanya dia tuh kayak ada bintik-bintik kayak gitu loh. Bintik-bintik apa itu? Kayak aku juga nggak tahu, kayak bintik-bintik merah gitu, mungkin kayak gatel atau gimana, aku juga nggak tahu ya. Oh, serem dong. Kamu nggak pakai pengaman? Pakai pengaman tapi untungnya. Pas tapi kan dari pengaman itu bisa dilihat kan kayak gimana gitu. Transparan kan? Ya? Transparan gitu. Bintik-bintik merah, bentol? Nggak kayak bentol gitu, cuman nggak banyak sih. Nah ya udah kan masuk. Kenapa itu? Di situ aku belum nanya sama dia kenapa-napanya. Nah bisa dari situ ya udah tuh aku sex kelas sama dia gitu kan. Tapi ya walaupun emang dia nggak bisa berdiri, cuma ya aku gituan sama dia sampai 3 kali gitu loh. Kayak kamunya keluar? Akunya keluar gitu ya, bisa dibilang ya ini cowok jago juga gitu, walaupun punya dia awal-awalan 2 kali nggak bisa berdiri, cuman aku bilang ya jago juga gitu, karena ya emang bisa bikin aku kayak gimana sih, kayak Squidward gitu lah kak. Squidward kayak gimana tuh? Yang udah biasa banget gitu kan. Terus kayak keluar gitu loh. Kayak nyembur gitu lah ibaratnya. Itu yang kedua. Berapa kali kamu keluarnya? Cuma 2 kali sih.
Tapi sama dia doang kayak gitu, sama yang kayak sama mantan aku mah nggak kayak gitu gitu. Baru dia yang bisa Baru dia doang kayak gitu. Terus menyumbarkan cairan itu. iya, Terus? terus habis dari situ ya udah tuh, udah kan udah 3 kali. Nah, jadi tuh aku sama semalaman itu sampai besok paginya itu tidur nih terus kita bangun lah pagi, kita main lagi, berarti kayak ya morning sex kayak gitulah, main lagi. Nah, cuman bedanya nih kalau misalkan yang ke apa yang pas bangun pagi ini, aku nggak pakai kondom tuh sama dia. Bintik-bintiknya masih kelihatan. Bintik-bintiknya waktu itu udah kayak berkurang gitu sih, aku juga nggak tahu ya kenapa udah berkurang gitu, aku nggak nanyain lah sama dia. Terus habis dari situ ya udah tuh aku main lagi sama dia, kita check out tuh, kita kan check out jam 12 ya. Ya udah tuh kita pulang, dia nganterin aku pulang lah. Kebetulan rumah aku sama dia tuh 5 kilometeran Deket. bedanya, iya. Terus? Habis dari situ ya udah tuh dia pulang, aku pulang, kita masih chat-chatan. Terus ya udahlah sampai rumah aku chat-chatan nih sama dia nih. Kayak gimana, lu udah beres-beres atau belum gitu kan, tidur dia udah malam kayak gitu kan. Ya udah dari situ ya udah aku chat-chatan lagi sama dia. Nah, terus waktu pas malam minggu tuh dia ngajak aku keluar gitu kan, nongkrong lah ibaratnya kan malam minggu. Udah tuh dari situ tuh aku sama dia itu lagi kan lagi kayak gitulah, berhubungan Di mana? Waktu itu di hotel gitu kak, cumannya deket rumah. Dia bilang sama aku, dia waktu itu nyewa 1 kamar, cuman yang kayak ada 2 kamarnya gitu loh, yang satu ruangan yang ada 2 kamarnya. Buat? Katanya ada temennya maksudnya yang cowok mau joinan lah sama ceweknya kayak gitu kan. Terus aku bilang kayak Connecting kamarnya. iya, Sebelah-sebelahan doang. sebelah-sebelahan kayak gitu sih. Terus ya udah nih, akhirnya kan aku duluan tuh yang sampai situ sama dia. Terus habis itu temannya dia ini datang, nggak lama kemudian temannya dia datang. Ya udahlah, kita kayak minum-minum kayak gitu lagi kan, minum lah. Minum waktu itu minum yang alkoholnya lumayan tinggi sih. Terus habis dari situ tuh ya udah tuh aku minum-minum, joinan bareng-bareng kayak gitu kan, minum rokok segala macem. Nah, terus ya udah main nih. Cuman tuh waktu itu tuh aku main dulu nih sama dia nih, sama si cowok yang ini nih. Aku main, kurang lebih aku main sama dia, tapi anehnya tuh waktu itu aku main sama dia cepet kak. Aku juga nggak tahu kenapa ya. Pas waktu pertama ya lumayan lama, cuman aku mikir kayak ih kok cepet banget gitu loh. Ya biasa kayak dia masukin itu ke punya aku, cuman ya waktu ini aman-aman aja, punya dia masih bisa berdiri nggak kayak waktu itu. Nah terus dari situ ya udah tuh dia masukin ke punya aku, ya aku rasa kayak ih lebih enakan yang sekarang ya ketimbang yang kemarin yang pertama itu. Aku ngerasa kayak gitu kan. Suasananya juga kali. Suasananya juga ya emang sejuk gitu sih ibaratnya kan, tempatnya. Nah habis dari situ ya udah tuh aku main sama dia. Terus kayak aku ngerasa kayak enak banget itu kan waktu itu ya, karena emang itu pas aku lihat kaminya dia emang udah nggak ada bintik-bintik kayak gitu kak. Udah nggak ada bintik-bintiknya kan, jadi aku ngerasa kayak enak gitulah. Nah ya udah nih, terus aku tinggal lah keluar sama si temennya yang cowok ini kan buat cewek. Aku tinggal lah keluar ini sama si temennya cewek gitu kan. Nah berarti pengen mau nyari makanan, lapar kan. Udah nih aku keluar sama temen cewek. Nah terus si cowok ini bilang kayak, kamu kalau misalkan nanti mau kesini lagi telepon aku aja ya. Itu kan maksudnya pintunya mau aku kunci, dibilang kayak gitu. Ya udah kan nggak lama kemudian kan aku beli makan sekitar 30 menit doang, nggak lama kemudian aku pulang lah ke situ, datang lagi ke situ sama temen aku yang cewek. Nah pas aku masuk aku kaget tuh kak, karena si cowok ini lagi berhubungan badan gitu loh ibaratnya sama si cowok ini. Oh iya, aku kan langsung kayak what? Shock gitu kan, kayak anjir kok bisa sih kayak gitu kan. Ya waktu itu aku cuman kayak ngeliat tatapan doang sama si cewek. Aku juga nggak tahu. Ceweknya datang lagi ya? Ada yang lain? Iya, jadi itu kita 2 cowok 2 cewek, gitu kan. Terus habis dari situ, ya udah tuh aku juga nggak tahu. Oh mungkin pikiran aku masih berpikir positif. Oh mungkin dia lagi mabuk kali ya. Jadi kayak ya udahlah gitu kan, nggak ada cewek atau gimana. Nggak sadar gitu. Nggak sadar gitu kan. Tapi pas aku masuk dia nggak nyadar. 2 orang itu nggak nyadar. Kalau misalkan dia tuh lagi having sex kayak gitu berduaan cowok sama cowok gitu loh.
Terus aku liatin kayak anjir ini beneran cowok sama cowok. Dia main bener-bener kayak main gaya doggy style yang dari belakang kayak gitu lah kak. Terus si cowok ini kayak ngumat punyanya itunya si cowok kayak ganti-gantian kayak gitu udah nontonin aku nontonin sama si temen cewek aku. itu juga. Iya, aku nontonin sama temen aku sambil kayak ngerasa shock itu kan ya, emang mereka berdua nggak sadar, tapi aku juga nggak tahu kenapa dia nggak sadar ya. Terus ya udah tuh nggak lama kemudian ya udah nih aku coba buat kayak jadi kita keluar dulu aja yuk, gua nggak tahu ini kelanjutannya kayak gimana. Ya udah nih aku keluar dulu sama temen aku ke bawah. Nah ke bawah beli makanan lah waktu itu kita. Terus kita naik lagi ke atas nih. Waktu pas kita ke atas ya enggak, dia udah nggak kayak gitu kak. Jadi Pas udah aku liat sadar. tuh, iya dia udah sadar. Waktu itu si cowok ini lagi di kamar satu, cowok ini lagi di kamar satu. Cuman pas aku belum pergi ini aku ngeliat mereka tuh kayak ngelakuin hubungannya tuh nggak tahu sadar atau nggak sadar, cuman kayak yang kayak enakan gitu loh. Si cowok ini kayak gitu kan, nah si cowok ini juga Nggak kamu terus videoin tuh? pengen aku videoin cuman kayak aku masih mikir kayak anjir kalau aku videoin ntar ketahuan siapa yang nyebarin, karena kan posisinya kan ada aku juga kan sama temen aku nih. Ya udahlah dari situ aku pengen mau nanya langsung sama dia kayak lu tadi ngapain, cuman aku masih keep gitu loh, aku masih keep kan. Nah terus nggak lama kemudian yaudah tuh kita pulang nih. Soreannya kita pulang karena kan kita check out jam 5 sore ya. Kita pulang habis dari situ ya udah nih, tapi aku waktu itu sama dia lost contact kak. Ya dia lost contact, aku sama dia lost contact. Nah nggak lama kemudian setelah 2 hari kita lost contact siapa? Dia ngechat aku cuman nggak aku balas karena aku geli gitu, ngerti gak sih kayak ini cowok apaan sih Kamu gitu. yang gak respon dia. Ya karena waktu itu 2 hari kemudian dia ngechat aku lagi, aku kan gak enakan dia sama nelfon aku kak. Terus dia ngechat aku lagi lah kayak Cal lagi di mana gitu kan. Keluar yuk, terus aku bilang kayak kemana. Udah kita keluar lagi nih. Terus kita pulangnya kita ngelakuin itu lagi. Nah katanya kamu yang ghostingin dia. Cuman waktu itu kenapa aku pengen keluar karena ya emang gabut juga sih kak, kayak gabut banget mau kemana nih, temen kayak mau diajakin main cuman mereka lagi sama pacarnya, aku kan gak enakan. Ya udahlah karena emang ada dia yang apa namanya yang ngajak aku main gitu kan, standby. Ya udah aku main sama dia. Ya udah pulangnya tuh kita cekin lagi. Pulangnya kita cekin lagi tuh, terus aku main lagi lah nih sama dia nih. Emang awalnya aku udah geli gitu, ngerti gak sih? Cuman kayak nggak tahu kenapa kayak ngeliat badannya dia kan kayak six-pack kayak gitu lah ibaratnya kan, karena emang dia sering nge-gym juga. Ya aku jadi kayak interest lagi kan sama dia kan. Ya udah nih aku main lagi sama dia. Ya udahlah kayak foreplay lagi. Dia ngejelasin punya aku ngejelasin punya dia kayak gitu kan. Nah habis dari situ tuh nggak lama kemudian kan dia tidur. Terus aku ngeliat nih kak, nih kayak kontaknya dia gitu kan, karena kan aku sering megang HP-nya dia juga ya. Aku sering megang HP-nya dia, pas aku lihat WA-nya dia kayak, ih ini ternyata cowok bukan sama gue doang gitu loh. Sama siapa? Sama yang lain juga ada. Aku cewek lihat atau cowok? Cewek. Aku dari situ kayak ada 4 nama cewek kayak gitulah. Ternyata tuh dia kayak FWB-an sama gue tuh bukan sama gue doang gitu loh. Emang berarti aku dikasih duit, terus segala kebutuhan aku dipenuhin waktu itu. Cuman ternyata dia main sama cewek lain juga kak. Kayak beberapa orang lah waktu itu aku lihat kan. Cuman aku langsung kayak Koleksi gitu ya? iya berarti kayak ternyata bukan main sama gue doang gitu kan. Kamu nggak marah? Dibilang marah cuman dia lagi tidur, kayak gue harus kayak gimana nih reaksi gue kan. Nah pas dia udah bangun, aku pengen nanya nih sama dia langsung, cuman kayak apa nanti aja gue nanya di chat ya gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu tuh, karena aku kalau nanya langsung gak enak kan, gengsi lah. Udah tuh kita pulang nih. Kita pulang terus habis itu aku nanya di chat kayak lu sebenarnya tuh bukan sama gue doangnya FWB-annya. Terus dia bilang kayak iya gue tuh sebenarnya bukan sama lu doang, ini gue sama lu nggak tahu kenapa ya Ca, gue sama lu tuh ngerasa kayak beda banget sama yang lain gitu, karena nggak tahu juga pertama gue lebih enak main sama lo kayak gitu kan. Terus yang kedua tuh bisa dibilang lo tuh kriteria ke cewek gue beda banget sama cewek-cewek yang lain itu yang gue chat, dibilang kayak gitu kan FWB gue yang lain. Terus aku langsung kayak masa sih bohong lu gitu kan kayak. Tapi dari situ aku mulai kayak lost interest gitu kak sama dia kak. Lost interest sama dia.
yaudah nih abis dari chat kayak gitu udah kita udah nggak pernah ketemu lagi tuh kak. Seminggu 2 minggu aku mikir kayak tumben banget sih nggak ngechat gue. Bisa dia ngechat gue nih, ngajak ketemuan lah, nongkrong lah, atau minum lah, atau kemana lah kayak gitu kan, hangout sama teman-temannya. Cuman waktu itu dia nggak ngechat sama gue sama sekali kan, kayak udah kita lost contact. Sampai akhirnya itu gue waktu itu kan gue kan kuliah ya, gue lost contact sama dia udah 2 bulan lah, ibaratnya gue juga udah hapus aplikasi dating apps itu tuh. Nah gue waktu itu ceritanya gue lagi libur kuliah nih kak. Gue lagi libur kuliah, terus gue kan bingung ya, maksudnya kayak gue harus ngapain ini kan, kayak jalan-jalan mulu gue bosen gitu kan. Ya udahlah akhirnya gue ngechat temen gue yang dia itu ibaratnya anak syutingan gitu loh kak, anak syutingan gitu. Terus dibilang kayak, Ca lu mau nggak besok syuting di daerah sini nih, budgetnya sekitar 200.000. Dia butuh kayak orang tambahan kayak gitu, kriterianya cocok nih Ca buat lu. Terus kan aku ke interest kayak, wah boleh nih gue kesana ya besok kayak gitu kan. Ya udah akhirnya aku besok kesana nih sama dia nih, dianterin juga sama dia juga syuting juga waktu itu. Nah dia syuting juga waktu itu, terus ya namanya aku baru pertama kali syuting kan aku nggak ngerti ya harus kayak gimana ya, kayak ya udahlah. Dia bilang kayak, nah nanti lu kalau misalkan ini lu kayak gini ya, ya udah iya kayak gitu kan. Nah terus waktu itu kan aku kayak lagi udah tuh dari situ aku kayak syuting mulu tuh kak sama dia gitu kan. Terus waktu itu aku adalah suatu saat dia lagi nggak syuting, teman aku nih, jadi aku syuting sendirian. Ya namanya aku sekalian sama dia mulu gitu syutingnya ya, waktu dia nggak ada kan aku kayak bosen gitu kan, kayak anjir gue gak ada temennya nih kayak gitu kan. Udah aku sendirian tuh kak. Aku sendirian, terus gak lama kemudian aku udah ajakin ngobrol lah sama kayak sutradara atau Produser. produser gitu kan. Aku diinin lah sama produser itu kayak, nih namanya siapa kayak gitu kan. Kamu temennya si sebut aja nama temen aku si Livia kayak. Kamu temennya si Livia ya? Iya. Kemana dia? Waktu itu kan dia bilang sama aku lagi sakit. Dia sakit. Oh, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah tuh, dia ngajakin aku ngobrol kayak, kamu keseharian kamu ngapain kayak gitu kan. Aku bilang kayak aku kuliah, cuma emang lagi libur makanya gue ngambil job syuting kak. Gue bilang kayak gitu. Oh ya udah, terus dia bilang kayak, kalau gue liat-liat dulu nih ya Neng, lu tuh ibaratnya ya cakep, dibilang kayak gitu kan. Bagus nih kalau misalkan emang lu terus-terusan di sini mulu kayak gitu, dibilang kayak gitu. Terus dibilang kayak emang iya aku kayak gitu kan. Terus iya gitu, bisa nih kalau misalkan emang lu pengen banget cepet-cepet kayak punya nama lah, lu kan baru nih, lu pengen kan kayak punya nama, nggak budget segitu mulu, dibilang kayak gitu. Kayak ada tuh waktu itu kemarin dicerita sama aku kayak, ada tuh waktu itu kemarin cewek kayak lu kayak gitu, dia baru banget 2 hari masuk. Cuma nama dia sekarang udah kayak sering banget dipakai di acara-acara VTV kayak gitu. Terus aku bilang kayak, gue mau dong, kan aku interest banget kan, kayak gue mau dong, gimana caranya kak, aku bilang kayak gitu kan. Ya udah tuh akhirnya terus dia bilang kayak yaudah bentar dulu ya, terus kayak gitu kan. Nah terus habis itu dia keluar nih kak, dia keluar terus dia bilang kayak, Cak lu sini Cak, gue mau ngobrol nih sama lu nih soal yang tadi. Udah nih aku ngikutin dia kan, dia keluar. Terus di situ kita cuma ngobrol berduaan doang karena kan waktu itu posisi lagi ramean kan. Terus dia bilang kayak, gue bisa Cak bantu lu Cak, cuman ada syaratnya Cak. Syarat apaan kak? Gue bilang kayak gitu kan, kayak lu kalau misalkan nama lu mau melambung tinggi ya, mau melejit gitu kan, mau melejit cepet lah, ibaratnya nama lu mau terkenal, mau terkenal sama produser lain lah, mau lu sering dipanggil, gue punya cara Cak buat tuh. Iya cara apaan? Lu coba deh itu deketin itu tuh artis, dibilang kayak gitu kan. Adalah salah satu artis kayak gitu kan. Inisialnya adalah sebut aja inisialnya C. Cowok kan? Cowok inisialnya C gitu kan. Terus di situ cuman satu inisial. Dia bilang waktu itu ada, iya cuma satu inisial. Lu mau nggak sih Cak sama situ, sambil nunjuk ke orang itu. Itu katanya lagi butuh cewek Cak, soalnya dia tuh lagi LDR sama istrinya, dibilang kayak gitu kan. Terus katanya dia bilang sama gue dia pengen punya anak karena istrinya nggak bisa anak. Lu mau nggak tuh jadi simpenannya dia? Terus aku bilang kayak, hah simpenan apaan maksudnya? Jadi lu maksud gue tuh lu mau nggak main sama dia kayak gitu, nanti lu
segala kebutuhan macam sama lu atau gimana nanti dibayarin lagi sama dia kayak gitu jadi kan. aneh lah ya. Iya kayak gitu lah ibaratnya. Terus gue kayak ya udah tuh nggak lama kemudian aku kenalan tuh sama tuh orang, kayak itu orang dipanggil, si artis itu dipanggil kayak, ini bos, dia bilang kayak gitu, namanya Caca kayak gitu kan. Dia anak kuliahan, dia bilang kayak gitu. Ya udah aku kenalan sama si artisnya ini. Waktu itu tuh aku kayak cuman diajakin, dia bilang kayak, kamu asalnya dari mana kayak gitu-gitu kan. Kamu pengen gak kayak nama kamu tuh tinggi kayak gini-gini gitu kan. Terus aku bilang kayak, mau kak, ya udah kamu nanti malam temenin aku ya, dia bilang kayak gitu. Kemana kak? Ya nanti habis balik syuting ya kamu pulangnya sama aku, jangan pulang sendiri, jangan bawa motor sendiri gitu kan. Tapi kan waktu itu posisi aku bawa motor, jadi motornya aku tinggal di situ. Jadi akhirnya aku pulang sama dia. Waktu itu aku makan dulu lah gitu sama dia kan, aku makan dulu sama dia, terus kayak dia ngobrol sama aku kayak, Cak, jujur aja nih ya, sebenarnya tuh aku butuh banget cewek, karena kan aku lagi LDR Cak sama istri aku. Padahal tuh dia udah punya anak kak. Ya dibilang sekitar umur masih 28-an lah itu cowok artis itu. Terus dibilang kayak, sebenarnya aku udah punya istri Cak, aku juga udah punya anak. Terus si apa namanya, tapi tuh si istri aku ini lagi LDR. Terus tapi aku pengen punya anak lagi, cuman udah nggak bisa Cah, istri aku bilang katanya istrinya tuh lagi punya penyakit kayak gitu juga kak, jadi kayak rahimnya diangkat gitu kan. Lo kalau mau jadi simpenan gue Cah gitu kan, kalau misalkan emang suatu saat lo hamil, ya udah gue bakal nikahin lo, dibilang kayak gitu kan. Ya gue bakal ngasih lo per bulan tuh sekitar 15 juta, dibilang kayak gitu kalau misalkan emang suatu saat lo sampai hamil, dibilang kayak gitu kan. Terus gue bilang kayak, Ika gue nggak ngerti apa-apa, ya udahlah mulai dari awal dulu aja gitu kan. Yaudah nih, waktu itu abis dari ngopi itu aku check-in lah sama dia nih. Aku check-in sama dia. Waktu pertama check-in kita di hotel bagus sih kak, hotel terkenal gitulah di daerah Jakarta. Yaudah nih aku check-in sama dia. Terus aku mainin sama dia nih. Ternyata pas aku pikir-pikir, enakan main sama dia tuh main sama temen aku atau main sama mantan aku mikir-mikir sebenarnya enakan main sama dia gitu loh kak. Enaknya di mana? Kayak ya mungkin sensasi kayak main sama laki orang gitu, enak aja gitu, kayak punya dia lebih gede aja gitu kak. Oh, karena dia udah beristri dan punya dia lebih besar. Pas masuk ke punya aku tuh aku ngerasain kayak, anjir ini orang gede juga gitu. Berarti sama banget lah kayak mantan aku adalah yang orang Arab gitu kan. Anjir ini gede juga punya dia, kayak ya tapi tuh dia lama juga kak main sama dia tuh. Kayak 30 menit lebih lah aku main sama dia tuh, sekali main doang tuh. Kayak anjir nih orang apa pakai obat kuat atau gimana ya, kurang tahu juga. Udah tuh aku main sama dia lah, kayak foreplayin aku, terus dia ngejilat punya aku, dan menurut aku tuh pas dia ngejilat punya aku tuh enak banget gitu loh kak, lebih enak diri pas sama mantan aku atau sama yang sebelumnya gitu kan, yang dari lain ini. Wah keren juga nih laki orang, enak banget gitu mainnya kan. Udah tuh dari situ ya udah aku dikasih duit tuh sama dia pulangnya, nih Ca buat lu ya Ca. Berapa duit? Kasih duit 5 juta kak waktu itu. Lumayan dong. Lumayan, nih Ca buat lu ya Ca. Terus aku bilang kayak, kak apa namanya transfer aja nggak sih, masa gue megang cash, gue bilang gitu kan kak, kayak gue adanya cash tapi Ca. Ya udahlah akhirnya aku ambil lah itu uang kan. Terus habis dari situ ya udah tuh besokannya lagi kan aku syuting lagi tuh kak. Dari pas aku kenalan sama dia itu, pas aku udah having sama dia, tapi pas aku lokasi syuting lagi kan ada dia lagi ya. Dari situ tuh kayak kita kayak sering ngobrol kayak gitu kan, cuman ya emang berduaan doang itu posisinya, kayak ngejauh dari keramaian kayak gitu. Sudah dia tahu kayak gitu kan. Ya udah tuh dari situ aku main sama dia. Nggak lama kemudian tuh kayak aku kayak di notice gitu loh sama sekitarnya, kayak Cak, lu deket banget sih sama kak itu gitu kan, kayak lo ada apa-apa ya sama dia Cak ya? Lu jadi simpenannya dia, kayak apaan sih lu? Enggak, biasa aja, orang kemarin dia cuma pengen mau kenalan doang sama gue. Terus kayak oh gitu, ya udah tuh. Habis itu kan aku main lagi nih sama dia nih. Aku main lagi sama dia. Tapi kita waktu itu nggak have gitu kak. Nah terus besokannya aku syuting lagi sama dia. Pokoknya tuh kayak selama aku syuting kan biasanya kan orang-orang tuh kayak habis break kayak gitu kan ngumpul bareng-bareng gitu kan, makan bareng-bareng kayak gitu kan. Tapi tuh bedanya aku waktu pas itu tuh aku malah
pergi ke tempat lain, ke hotel. Yang ketiga kalinya tuh aku ngerasa kayak kok beda banget sama yang kemarin gitu kan, karena dia ini mainnya lebih kasar gitu kan sama yang kemarin. Pas dia nyampe masuk kamar, aku ditarik, aku langsung didorong gitu kan. Aku juga nggak tahu, mungkin dia emang karena dia bilang sama aku katanya habis mabok, habis minum kayak gitu kan, habis minum. Ya udah nih, aku langsung kayak didorong gitulah, aku langsung didorong. Terus dia mulai kayak kissing aku gitu kan, ngendus-ngendus di leher aku, yang namanya aku cewek, aku juga habis minum gitu kan, aku bener-bener banget gitulah kayak gitu kan. Soalnya dia ngendus-ngendus mulu, ngejilatin kuping aku gitu kak. Terus dia lihat aku lah, cium aku lah, ngelumat bibir aku, dan ngelumatannya itu menurut aku enak banget gitu loh kakak, karena emang dari nafasnya dia tuh enak banget gitu, kayak habis makan yang manis-manis gitu kan. Ya udah tuh sampai dia tuh masukin punya aku tuh sampai kayak punya dia tuh dari berdiri 3 kali pakai gitu terus lah kayak. Terus dia masukin punya aku sampai dia tuh bener-bener kayak ibaratnya kok bahasa zaman sekarang kayak bucah kayak gitu kan. Tapi ngecurut bener-bener di dalam, terus nanti dia ngecurut di luar, kenain kayak punya aku nih, kenain punya aku. Terus habis itu punya aku ini abis kenanya dia terus kayak dipeperin kayak gitu, dielus-elus kayak gitulah peperannya lah. Dia ini ke punya aku, disitu aku langsung kayak enak banget gitu, kayak lebih enakan digituin daripada ketimbang dimasukin kayak gitu kan. Di situ dia ya udah tuh kita main lagi, dia masukin punya aku lagi. Jadi dia masukin punya aku itu punya dia ke aku tuh kayak masih pas ada spesialnya gitu lah kak. Gitu kan. Terus habis dari situ ya udah tuh kita main lagi, terus dia bucet lagi, tapi dia bucet lagi tuh sama juga kakak, kayak iniin ke punya aku, dia jadi keluarin punya dia, terus jadi dia nyembernya tuh di aku kayak gitu. Terus aku kan jadi kayak bener-bener terang banget gitu kan, sampai aku tuh narik lehernya dia gitu, narik lehernya dia, terus aku ciumin bibirnya dia, aku ngelumat bibirnya dia sambil aku ngeliat kayak gitu kan, kayak enak banget sih kayak gitu kan. Nah terus habis dari situ ya udah tuh, karena emang menurut aku itu aku paling suka dijelatin, jadi dia kayak ngejelatin punya aku mulu kan, sampai pas dia kayak dia bilang kayak udah ya stop, tar dulu gitu kan. Aku tetap kayak enggak jelatin aja gitu, aku suka nih kayak gini nih, lebih suka daripada yang kamu masukin punya aku lebih suka dijelatin kayak gitu kan. Udah tuh akhirnya jadi lagi punya aku, ada kali sekitar 30 menit dia ngejelatin punya aku, sampai aku benar-benar kayak Squidward kayak gitulah. Sampai berkali-kali gitu gara-gara dia punya aku terus kan. Nah abis itu ya karena aku gak enakan sama dia, akhirnya dia bikin posisi kayak gaya 69 gitu loh, kayak dia punya aku ngejelasin punya dia. So dia juga bucet berkali-kali tuh, ngecat berkali-kali lah, sampai dia bener-bener lemes banget kan, dan aku juga lemes banget kayak ini sayang dulu gitu kan. Cuman kayak akunya juga masih pengen banget ngeliatin sama dia kan. Bener-bener aku sampai lemes lah gitu kan. Itu posisi waktu itu kita mutusin buat kayak udahlah tidur gitu, udah capek nih, kita udah main beberapa kali kan. Nah terus besokannya paginya sebelum kita check out, kita main lagi tuh kak. Cuman main yang kali ini nih kita main di kamar mandi. Kayak aku mandiin dia, terus dia mandiin aku gitu. Dia ngecuciin punya aku ngecuciin punya dia, terus aku ngeliatin punya dia ngejelasin punya aku juga kak di kamar mandi kan, sambil kayak aku kayak gitulah ibaratnya posisinya kayak gitu kan di belakang. Terus bisa kita main lagi tuh, kita kayak gaya doggy style kayak gitulah. Nah menurut aku tuh itu paling enak gitulah, gaya doggy style itu kayak enak banget gitu. Kayak jadi tuh posisinya ini kayak aku gini, terus kan dia di belakang aku kan, kayak anjir enak banget gitu kak, kayak. Dan itu aku juga aja gitu kali-kali juga tuh gara-gara dia gituin punya aku. Terus itu kita ya udahlah kita mandi nih. Terus dia mandi, dia narik aku lagi kak, buat ke kasur lagi. Dan itu dia ngejelatin punya aku lagi gitu, sampai bener-bener kayak ya udahlah capek banget aku gitu, kayak udah kita udahan dulu gitu kan. Ya udah tuh lama kemudian kita check out. Nah aku terus syuting lagi tuh, besok paginya tuh ketemu dia lagi. Pokoknya aku bener-bener sama dia tuh bener-bener kayak privilege banget lah, di hidup aku kayak dibiayain semuanya, sampai-sampai tuh aku dibeliin tiket kak ke luar negeri sama dia waktu itu. Aku dibeliin tiket ke luar negeri lah sama dia, kayak ini aku dibeliin tiket ya sama kamu berdua, kita ke waktu itu
ke Malaysia lah. Kita ke Malaysia, terus aku bilang kayak bener kan dia beliin tiket malam-malam itu, dan kita tuh waktu itu flightnya subuh kan kita flight gitu di sana. Nah tapi tuh aku main juga tuh di sana sama dia tuh. Aku main di sana sama dia, tapi posisinya tuh aku sama dia pas kita main tuh diteleponin kak sama istrinya. Terus aku bilang kayak yaudah nanti dulu aja lah, kita juga lagi main kan. Di situ udah kayak dilihat lagi gitu kan. Terus akhirnya kita jalan-jalan lah di situ, having fun. Kita kayak ke mall-mall daerah situ, kita ke kebun binatang daerah situ gitu. Nah besokannya lagi ya udah aku pulang sama dia. Oke, jadi dia udah punya istri ya? Udah punya istri. Jadi edukasinya ya, walaupun kamu belum ketahuan, hati-hati karena dia udah punya istri. Jangan mau dimanfaatin, karena kalau ketahuan pasti dia milih istrinya. Kamu bakal ditinggalin. Gitu. Kalau misalnya apa namanya, kayak kamu syuting ya fokus aja sama syuting kamu. Ketika nanti ketemu orang, kamu cinta terus punya istri, nanti kamu dilabrak di lokasi syuting kan malu. Jadi lebih baik kita fokus aja sama kerja. Apalagi kalau dia udah punya istri, janganlah, daripada nanti merugikan diri kamu dan pekerjaan kamu. Edukasinya itu aja dari aku. Terima kasih Neng ceritanya. Makasih kak. Sama-sama.